Desa Karangsetra selalu tampak damai di siang hari. Rumah-rumah berdinding kayu berjajar rapi, dikelilingi hamparan sawah yang menghijau. Di salah satu sudut desa, dekat rumah tua yang sudah terbengkalai, ada satu pohon tua yang menjulang tinggi. Pohon itu tampak megah, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Tak ada satupun warga yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Penduduk desa sudah lama percaya bahwa pohon tua itu bukan sekadar pohon biasa. Ada sesuatu yang menunggu di sana saat malam tiba. Namun, bagi sebagian orang, cerita mistis seperti itu hanya tahayul yang dibuat-buat. Seperti Rian dan teman-temannya. Rian adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalani KKN di desa itu bersama 3 temannya, Dika, Wulan, dan Mira. Berbeda dengan warga desa yang penuh kepercayaan terhadap hal-hal mistis, mereka tumbuh besar di kota, di mana logika lebih dipercayai daripada mitos. Sejak pertama kali datang, mereka sudah sering diperingatkan oleh Pak Ridwan, kepala desa, kalau sudah lewat maghrib, jangan dekat-dekat pohon tua itu. Apalagi kalau mendengar suara cekikikan, jangan menoleh, jangan penasaran. Tentu saja, bagi Rian dan Dika, peringatan itu hanya bumbu mistis yang biasa ada di desa-desa. Mereka menertawakannya, menganggap warga desa terlalu percaya tahayul. Namun, di malam itu, sesuatu akan mengubah cara pandang mereka selamanya. Malam itu, listrik di desa sempat padam sebentar. Suasana gelap, hanya ada cahaya dari lampu-lampu minyak di beberapa rumah. Rian, Dika, Wulan, dan Mira sedang bermain kartu di rumah tempat mereka menginap. "Gue lapar," kata Dika tiba-tiba. "Warung di ujung desa masih buka nggak ya?" Mira langsung menoleh tajam. "Kita nggak kemana-mana malam ini. Ingat pohon tua itu." Dika tertawa. "Masa iya kita mau takut sama pohon doang?" Rian mengangkat bahu. "Ya kalau takut, tunggu di sini aja. Gue sama Dika bisa pergi sendiri." Mira mendengus kesal, tetapi akhirnya Wulan berkata, "Kalau pergi, mending bareng-bareng, jangan pisah." Dengan keputusan itu, mereka akhirnya keluar rumah. Jalanan desa sepi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani mereka. Saat melintasi lapangan, pohon tua itu berdiri di sana, diam, tetapi seolah mengawasi. Mira merapatkan jaketnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tetap berjalan mengikuti yang lain. Lalu, tiba-tiba Wulan berhenti. "Ada apa?" tanya Rian. Wulan tidak menjawab. Matanya tertuju ke atas. Perlahan, yang lain mengikuti pandangannya. Di salah satu dahan tertinggi, tergantung sosok perempuan berambut panjang yang menjuntai ke bawah. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Lehernya tergantung di sultas tali, tetapi tubuhnya mulai bergerak perlahan. Perlahan, tangannya mengangkat, menunjuk ke arah mereka. Kepalanya yang tergantung mulai berputar. Mira menjerit. Wulan mundur selangkah. Dika terpaku. Lalu, terdengar suara cekikikan pelan, dimulai dari bisikan, lalu semakin keras dan menggema. "Lari!" Rian berteriak. Mereka langsung berlari sekencang mungkin. Mira menangis, Wulan berusaha menariknya, sementara Rian dan Dika berusaha tidak menoleh ke belakang. Namun, suara itu masih mengikuti mereka. Mereka lari begitu cepat, rumah terdekat adalah rumah terbengkalai itu. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Suasana hening kembali. Tapi di luar, samar-samar, masih terdengar suara ketukan di jendela. Dan suara cekikikan yang perlahan berubah menjadi bisikan tidak jelas yang sangat menyeramkan. Di dalam rumah, napas mereka masih tersengal. Rumah itu terlihat kosong, hanya ada beberapa dan kursi, udaranya pengap khas rumah tua. Mira duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Wulan menutup mulutnya dengan tangan, sementara Rian dan Dika masih berusaha memahami apa yang baru saja mereka lihat. Ketukan di jendela terdengar lagi, pelan, teratur, seolah ada yang ingin masuk. Mira menutup telinganya, tubuhnya mengejang ketakutan. Wulan menoleh ke arah jendela dengan wajah tegang, sementara Rian perlahan melangkah mundur. Ketukan berhenti, hening, tak ada yang berani bergerak. Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar. Dika panik, "Kita harus keluar dari sini. Ini bukan tempat kita. Kita harus bilang ke Pak Ridwan." "Tapi gimana kalau dia masih di luar?" Wulan berbisik. Rian mendekat ke jendela. Ia ingin memastikan, meskipun nalarnya berkata untuk tidak melakukannya. Tangannya perlahan membuka tirai, hanya sedikit, cukup untuk mengintip keluar. Gelap, tidak ada apa-apa.
Namun, saat ia hendak melepas napas lega, sesuatu bergerak di sudut penglihatannya. Di bawah pohon tua, samar-samar terlihat sosok itu berdiri. Kali ini tidak tergantung di dahan, tetapi berdiri tegak dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, tidak juga mendekat, hanya berdiri di sana seperti menunggu. Lalu, perlahan, kepalanya miring ke samping dengan sudut yang tidak wajar. Rian membanting tirai dan mundur dengan wajah pucat. Dia masih di sana, suaranya hampir tak terdengar. Wulan menutup wajahnya dengan kedua tangan, sementara Mira mulai terisak. Dika mengepalkan tangan, berusaha menahan gemetar. "Kita nggak bisa tinggal di sini," katanya pelan. "Kita harus ke rumah Pak Ridwan." "Tapi gimana kalau?" Tiba-tiba, suara ketukan terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari jendela, melainkan dari pintu. Pelan, lalu semakin keras. Mereka saling berpandangan, wajah mereka penuh ketakutan. Siapa yang ada di luar? Atau apa? Mira membekap mulutnya agar tidak berteriak. Wulan mencengkeram lengan Rian dengan kuat, sementara Dika menatap pintu dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang datang ke rumah ini larut malam. Semua warga desa sudah mengingatkan mereka untuk tidak keluar setelah maghrib. Lalu, siapa yang mengetuk pintu? "Jangan dibuka," bisik Wulan. "Mungkin itu Pak Ridwan." "Pak Ridwan gak mungkin datang ke sini jam segini," bisik Mira, suaranya gemetar. "Jangan-jangan." Ketukan terhenti, hening, tak ada suara apapun. Mereka menunggu, menahan napas. Hanya suara detak jam yang terdengar di ruangan itu. Dika melangkah pelan ke arah pintu. "Dika, jangan," bisik Mira. Tapi Dika sudah menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar sesuatu di luar. Ia menahan napas, menunggu. Hening, lalu terdengar sesuatu, sebuah suara lirih dari balik pintu. "Tolong buka." Suara itu kecil, hampir seperti bisikan. Suara seorang wanita. Dika langsung mundur, wajahnya pucat. "Itu suara siapa?" tanya Rian, suaranya nyaris tak terdengar. Mira mulai menangis pelan. "Ini nggak beres," gumam Wulan. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Pintu bergetar keras, seperti ada sesuatu yang menghantamnya dari luar. Mira menjerit. Dika dan Rian langsung mundur, sementara Wulan nyaris terjatuh. Lalu, suara lain terdengar. Sebuah cekikikan. Pelan, nyaring, lalu semakin keras. Cekikikan itu terdengar dari balik pintu, dari jendela, dari atap rumah. Seakan-akan mereka dikelilingi sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Mira menutup telinganya, menangis. "Aku mau pulang. Aku mau pulang." Lalu, tiba-tiba, cekikikan itu berhenti. Sunyi kembali. Mereka menahan napas. Tidak ada suara apapun. Lalu, sebuah ketukan terdengar lagi. Tapi kali ini, dari dalam rumah. Rumah itu sunyi. Setelah ketukan terakhir, tidak ada suara lain. Tidak ada cekikikan. Tidak ada gerakan di luar jendela. Seolah-olah makhluk itu telah pergi. Tapi mereka tahu itu tidak mungkin. Mira masih terisak pelan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Wulan berusaha menenangkan dirinya sendiri, sementara Rian dan Dika menajamkan pendengaran. Mereka tidak bisa keluar, tidak bisa tetap di sini. Mereka terjebak. "Gue nggak mau di sini lebih lama," bisik Wulan. "Kita harus keluar sekarang." Rian mengangguk. "Tapi kita harus hati-hati. Kalau kita lari sembarangan, kita bisa malah." Suara langkah kaki dari atap rumah. Semua langsung membeku. Langkah itu pelan, seolah sesuatu sedang berjalan di atas mereka, mengikuti pergerakan mereka di dalam rumah. Mira menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Dika menelan ludah. Atapnya rendah. "Kalau dia di atas." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara lain. Langkah itu bergerak ke bagian depan rumah, tepat di atas pintu. Mereka menahan napas, tidak ada yang berani bergerak. Hening. Lalu, terdengar sesuatu yang lebih menyeramkan. Sebuah suara seretan. Seperti sesuatu yang perlahan turun dari atap. Dika menggenggam tangan Rian. "Jangan lihat ke atas." Wulan gemetar. Dia ada di. Dari sela-sela pintu, perlahan muncul sesuatu. Sehelai rambut panjang hitam, menggantung dari atas. Lalu 2 helai. Lalu lebih banyak, hingga membentuk gumpalan besar yang menjuntai di depan pintu. Dan kemudian, sebuah wajah muncul dari balik rambut itu. Terbalik. Matanya kosong, bibirnya menyeringai lebar,
memperlihatkan gigi-gigi tajam yang hitam dan membusuk. Dan sebelum ada yang bisa menjerit, kepala itu tiba-tiba berayun masuk ke dalam rumah. Kepala itu berayun masuk, rambutnya menjuntai seperti akar-akar busuk. Matanya kosong, tetapi terasa seolah menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Mira menjerit histeris. Wulan terjatuh ke lantai, tubuhnya kaku ketakutan. Rian mundur sambil menarik Dika, tetapi kaki mereka terasa lemas. Sosok itu menggantung terbalik dari langit-langit. Kuntilanak itu tidak bergerak, hanya mengayun pelan seperti boneka rusak. Senyumnya semakin melebar. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari mulutnya, terdengar suara yang tidak seharusnya keluar dari seorang wanita. Suara mereka sendiri. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Itu suara Mira. Mata Mira membelalak, wajahnya semakin pucat. Ia menutup mulutnya, tetapi suara itu terus keluar dari mulut kuntilanak. Lalu suaranya berubah. Jangan buka. Jangan buka. Sekarang itu suara Wulan. Dika mencengkeram bahu Rian. Dia niru suara kita. Sosok itu tiba-tiba berhenti mengayun. Lalu, dengan gerakan cepat yang tidak wajar, ia melipat tubuhnya seperti laba-laba dan mulai merayap di langit-langit, menuju mereka. Mira tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia berlari menuju pintu, berusaha membukanya. Tolong, tolong. Dika menyusulnya dan menarik gagang pintu. Bantuin gue. Rian dan Wulan segera membantu, tapi pintu itu terasa berat, seolah ada sesuatu di luar yang menahannya. Sementara itu, kuntilanak itu semakin dekat. Kuku-kuku panjangnya menggaruk kayu langit-langit, meninggalkan bekas yang dalam. Wajahnya tetap terbalik, tetapi matanya kini berwarna hitam pekat. Ia membuka mulutnya lebih lebar, hingga tidak wajar. Dan dari dalamnya, keluar suara lirih. Jangan pergi. Kalian milikku. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Mereka tidak berpikir dua kali. Mira, Wulan, Rian, dan Dika langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Melewati halaman yang dipenuhi daun kering. Melewati pohon tua tempat kuntilanak itu tergantung pertama kali. Melewati jalan setapak menuju rumah Pak Ridwan. Mereka tidak tahu berapa lama mereka berlari. Yang mereka tahu hanya satu hal. Mereka harus keluar dari sini sebelum sosok itu menangkap mereka. Mereka berlari sekuat tenaga, menyusuri jalan setapak yang gelap dan dikelilingi pepohonan tinggi. Nafas mereka tersengal, dada terasa seperti terbakar. Tapi mereka tidak berhenti. Mira hampir tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Tapi Wulan menariknya tepat waktu. Jangan berhenti, terus lari, seru Rian, suaranya putus-putus karena kelelahan. Dika menoleh sedikit ke belakang, dan saat itu juga jantungnya hampir berhenti. Di ujung jalan setapak yang mereka tinggalkan, sosok itu berdiri diam. Kuntilanak itu tidak lagi menggantung atau merayap. Ia berdiri tegak, gaunnya melayang seolah ditiup angin yang tidak ada. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tetapi Dika masih bisa melihat senyum lebarnya. Senyum yang terasa semakin melebar dan melebar, hingga menyentuh telinganya. Matanya yang kosong tetap menatap ke arah mereka. Tapi ia tidak bergerak, ia hanya berdiri. Menunggu. Dika tersentak dan segera memalingkan wajahnya. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Mira menangis ketakutan. Wulan menariknya lebih erat. Rumah Pak Ridwan. Kita harus sampai ke sana. Di depan, samar-samar mereka melihat rumah tua Pak Ridwan, dengan lampu minyak yang masih menyala di berandanya. Harapan mulai muncul di hati mereka. Tapi sebelum mereka bisa sampai, angin dingin berembus kencang, membuat dedaunan beterbangan. Dan dari kejauhan, terdengar suara yang sangat mereka takuti. Cekikikan itu menggema di seluruh penjuru hutan. Dan saat itu juga, mereka menyadari sesuatu yang lebih buruk. Cekikikan itu tidak lagi berasal dari satu tempat, tapi dari mana-mana. Di kiri, di kanan, di belakang. Seakan-akan sosok itu kini ada di seluruh penjuru jalan, mengintai mereka dari balik pepohonan gelap. Langkah mereka semakin panik, hampir terjatuh. Akhirnya, mereka sampai di depan rumah Pak Ridwan. Tanpa berpikir panjang, Dika langsung menghantam pintu kayu tua itu dengan tinjunya. Pak Ridwan, buka pintunya, tolong. Tidak ada jawaban. Cekikikan itu semakin mendekat. Rian menendang pintu dengan keras. Pak Ridwan, tolong, buka pintunya. Pintu terbuka, dan di baliknya berdiri seorang pria tua dengan wajah penuh tanda tanya. Pak Ridwan,
Dengan sarung yang masih melilit pinggangnya dan kaos putih lusuh, pria tua itu tampak mengantuk. Ia mengerjap beberapa kali, menatap 4 anak muda yang berdiri di ambang pintunya dengan napas memburu dan wajah pucat. "Astagfirullah, kalian kenapa?" tanyanya, suaranya serak karena baru bangun tidur. Mira masih terisak, tubuhnya bergetar hebat. Wulan menenangkan sahabatnya, sementara Rian dan Dika masih terengah-engah, sesekali melirik keluar seakan takut sesuatu masih mengikuti mereka. Dika yang pertama berbicara, "Pak Ridwan, tolong Pak, kami dikejar." Pak Ridwan mengerutkan kening. "Dikejar siapa?" Rian menelan ludah, mencoba merangkai kata. "Ada sesuatu di hutan Pak, di rumah kosong itu. Dia tadi ada di atap." Lalu, ia terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskan tanpa terdengar gila. Pak Ridwan menarik napas panjang, mengamati mereka satu persatu. Lalu, tanpa banyak tanya, ia membuka pintu lebih lebar. "Ya sudah, masuk dulu. Jelaskan di dalam." Mereka tidak berpikir 2 kali. Dengan cepat, mereka melangkah masuk, merasa sedikit lebih aman begitu berada di dalam rumah Pak Ridwan yang kecil namun hangat. Pak Ridwan menutup pintu, lalu menguncinya rapat. Di dalam, ruangan sederhana itu hanya diterangi lampu minyak, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Pak Ridwan duduk di kursi bambu, menatap mereka dengan sorot mata penuh selidik. "Sekarang cerita, kenapa kalian lari-lari malam-malam begini?" Mira masih terlalu syok untuk berbicara, jadi Dika yang mulai menjelaskan. Dengan suara masih bergetar, ia menceritakan semuanya, tentang rumah kosong yang mereka datangi, tentang ketukan di jendela, tentang sosok yang menggantung di atas pohon, tentang bagaimana makhluk itu tiba-tiba muncul di dalam rumah, meniru suara mereka, dan mulai mengejar mereka sampai ke jalan setapak. Pak Ridwan mendengarkan tanpa menyela. Saat Dika selesai berbicara, rumah itu kembali sunyi. Angin malam berdesir pelan di luar. Pak Ridwan menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya. Ia tidak terlihat terkejut, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat bulu kuduk mereka meremang. "Jadi kalian benar-benar melihatnya?" gumamnya. Mira mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Pak Ridwan tahu sesuatu? Pak Ridwan tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke dapur, lalu kembali dengan teko berisi air dan beberapa gelas. Setelah menuangkan air untuk mereka, ia duduk kembali. Ia menatap mereka dalam-dalam. Rumah itu sudah lama dibiarkan kosong. Bukan karena nggak ada yang mau beli, tapi karena setiap orang yang pernah tinggal di sana selalu pergi dalam keadaan ketakutan. Rian menegang. "Maksud Bapak? Sudah ada kejadian sebelumnya?" Pak Ridwan mengangguk. "Bukan cuma sekali." Dika menelan ludah. "Pak, yang tadi, yang kami lihat, itu siapa?" Pak Ridwan diam sejenak, lalu menatap mereka dengan serius. "Dia bukan manusia." Pak Ridwan menghela napas. "Aku nggak bisa cerita banyak malam ini. Yang penting, kalian jangan coba-coba balik ke sana. Istirahat dulu di sini. Besok pagi, baru aku kasih tahu semuanya." Mereka semua saling pandang, ragu apakah bisa tidur setelah apa yang mereka alami. Tapi satu hal yang pasti, mereka bersyukur bisa berada di dalam rumah Pak Ridwan. Untuk saat ini, mereka aman. Udara malam terasa dingin, tetapi di dalam rumah Pak Ridwan, suasana jauh lebih tenang. Meski masih dihantui ketakutan, kelelahan akhirnya membuat Mira, Wulan, Rian, dan Dika perlahan tertidur di atas tikar yang digelar di ruang tamu. Pak Ridwan sendiri tidak langsung tidur. Ia duduk bersila di dekat lampu minyak, menatap keluar jendela dengan raut wajah serius, seolah memastikan sesuatu tidak mengikuti anak-anak itu sampai ke rumahnya. Barulah setelah beberapa lama, ia berbaring di depannya, menghela napas panjang sebelum memejamkan mata. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah dinding kayu. Dika terbangun lebih dulu. Kepalanya masih terasa berat, tetapi ia bersyukur mereka bisa melewati malam tanpa gangguan. Satu persatu, yang lain ikut bangun. Mira masih tampak lesu, Wulan sibuk merapikan rambutnya, sementara Rian langsung menatap keluar jendela, memastikan bahwa mereka benar-benar selamat. Pak Ridwan sudah duduk di teras, menyeruput kopi dari cangkir kalengnya. Saat menyadari mereka sudah bangun, ia menoleh. "Makan dulu, baru nanti aku cerita." Meski tak berselera, mereka tetap memakan nasi dan tempe goreng yang disediakan Pak Ridwan. Setelah semuanya selesai, barulah mereka duduk mengelilingi pria tua itu. Mira menggenggam tangannya sendiri. Suaranya masih bergetar saat bertanya, "Pak,
siapa sebenarnya sosok yang kami lihat di rumah itu? Pak Ridwan meletakkan cangkirnya di lantai, lalu menatap mereka satu persatu. Kalian pernah dengar cerita tentang Ratna? Tanyanya pelan. Mereka semua menggeleng. Pak Ridwan menarik napas. Dulu, sebelum rumah itu kosong, ada seorang perempuan muda yang tinggal di sana. Namanya Ratna. Dia baru menikah dengan seorang pria kaya dari kota, dan mereka membangun rumah itu untuk tinggal bersama. Mira dan Wulan saling pandang, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya, kehidupan mereka terlihat bahagia, lanjut Pak Ridwan. Tapi tidak ada yang tahu kalau Ratna mengalami banyak penderitaan. Suaminya ternyata bukan orang baik. Ia sering menyiksa Ratna, mengurungnya di dalam rumah, dan melarangnya bertemu siapapun. Dika menelan ludah. Pak, apa dia yang... Ya, Ratna tidak bertahan lama. Pak Ridwan mengangguk. Suatu malam, ada yang melihatnya berdiri di bawah pohon tua dekat rumah itu. Esok paginya, Ratna ditemukan tergantung di sana. Matanya masih terbuka, dengan senyum tipis di wajahnya. Mereka semua merinding. Pak Ridwan melanjutkan dengan suara lebih pelan. Orang-orang bilang, Ratna tidak bunuh diri, tapi suaminya lah yang menghabisinya, lalu membuatnya terlihat seperti gantung diri. Rian mengusap wajahnya, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Terus, suaminya, tanyanya. Pak Ridwan menggeleng. Hilang. Setelah kejadian itu, ia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mira menggigit bibirnya, hatinya terasa berat. Jadi, yang kami lihat semalam itu. Pak Ridwan menghela napas panjang. Ratna masih di sana. Arwahnya tidak tenang, dan setiap orang yang memasuki rumah itu akan diganggu. Angin pagi berembus pelan, tetapi suasana di rumah Pak Ridwan tetap terasa berat. Setelah mendengar kisah Ratna, tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Mira menunduk, masih terbayang wajah menyeramkan yang mereka lihat tadi malam. Wulan menggigit bibirnya, tangannya gemetar, sementara Dika dan Rian hanya bisa menatap kosong ke depan. Pak Ridwan menghela napas. Aku sudah bilang, rumah itu bukan tempat yang bisa kalian datangi sembarangan. Ratna tidak akan membiarkan siapapun masuk tanpa membuat mereka ketakutan setengah mati. Rian mengusap wajahnya. Tapi, kenapa dia masih ada di sana, Pak? Kalau dia sudah mati, harusnya dia bisa pergi, kan? Pak Ridwan menggeleng. Tidak semudah itu. Ia menyesap kopinya sejenak sebelum melanjutkan. Saat seseorang mati dengan dendam yang kuat, arwahnya tidak bisa pergi begitu saja, terutama jika kematiannya tidak wajar. Ratna bukan hanya dibunuh, dia mati dengan kebencian, dengan rasa sakit yang mendalam. Itu membuatnya terperangkap di tempat ia terakhir kali menderita. Dika bergidik. Jadi, dia memang membunuh siapa saja yang datang ke rumah itu. Pak Ridwan menghela napas. Belum ada yang benar-benar mati. Tapi setiap orang yang pernah masuk ke sana selalu mengalami hal-hal mengerikan setelahnya. Ada yang jatuh sakit tanpa alasan. Ada yang jadi gila. Ada yang menghilang tanpa jejak. Mira mencengkeram tangan Wulan erat-erat. Pak, kami nggak akan kena juga kan? Pak Ridwan menatap mereka serius. Kalian sudah melihatnya. Itu berarti kalian membawa energinya bersama kalian. Mereka semua merinding mendengar ucapan itu. Jadi, kami masih belum aman? Tanya Wulan dengan suara bergetar. Pak Ridwan menggeleng. Tidak sepenuhnya. Dika menelan ludah. Terus, kita harus gimana, Pak? Pak Ridwan terdiam sejenak, seakan mempertimbangkan sesuatu. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, ada satu cara. Tapi kalian harus benar-benar mengikuti apa yang aku bilang. Mereka menatap pria tua itu dengan waspada. Apapun, Pak, asal kami bisa bebas dari ini, kata Rian mantap. Pak Ridwan menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, malam ini, kita harus kembali ke sana. Suasana sore di desa terasa tenang. Tetapi di dalam rumah Pak Ridwan, 4 anak muda itu duduk dengan perasaan gelisah. Kita benar-benar harus kembali ke sana, Pak, tanya Wulan, suaranya nyaris berbisik. Pak Ridwan mengangguk pelan. Iya, kalau tidak, kalian akan terus dihantui. Mira menggigit bibirnya. Tapi, kalau kita masuk lagi, bukannya malah bisa semakin berbahaya. Pak Ridwan menatapnya dalam-dalam. Itulah sebabnya kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Dika menelan ludah. Maksudnya gimana, Pak? Pak Ridwan berdiri dan berjalan ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan sebungkus daun sirih, kemenyan, dan sebuah botol berisi air putih.
Kalian harus ikut ritual pembersihan, katanya. Kalau tidak, arwah Ratna akan terus mengikuti kalian. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Dia akan datang. Mira merinding mendengar ucapan itu. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Rian. Pak Ridwan duduk kembali, meletakkan benda-benda itu di hadapannya. Nanti malam, kita akan kembali ke rumah itu. Kalian harus membawa ini, katanya sambil menunjukkan daun sirih. Sebelum masuk, kunyah sedikit dan jangan ditelan. Biarkan airnya ada di dalam mulut kalian. Dika mengerutkan kening. Untuk apa? Pak Ridwan menatapnya tajam. Untuk melindungi kalian. Kuntilanak tidak suka bau sirih. Mira bergidik. Lalu kemenyan itu. Pak Ridwan menatap benda itu sejenak sebelum berkata, untuk memanggilnya. Wulan langsung pucat. Memanggilnya. Kita malah mau dia datang. Pak Ridwan menghela napas. Arwah Ratna tidak akan pergi kalau tidak dihadapi. Ia menatap mereka dalam-dalam. Kalian harus mendengarkan apa yang dia inginkan. Hanya dengan begitu, kita bisa membantunya pergi. Semua terdiam. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa akan kembali ke tempat terkutuk itu. Tapi, jika memang ini satu-satunya cara untuk benar-benar terbebas dari teror Ratna, mereka tidak punya pilihan lain. Langit perlahan mulai berubah warna, pertanda malam akan segera tiba. Mereka akan kembali ke rumah kosong itu. Dan kali ini, mereka tidak hanya datang sebagai orang yang ketakutan. Mereka datang untuk menghadapi Ratna. Malam itu, di bawah sinar rembulan pucat, mereka berdiri di depan rumah tua yang sudah mulai tertutup kabut tipis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah alam pun tahu apa yang akan mereka lakukan. Pak Ridwan memimpin di depan, membawa bungkusan berisi kemenyan dan air putih. Dika, Rian, Wulan, dan Mira berdiri di belakangnya dengan wajah tegang. Sebelum masuk, kunyah daun sirih ini, perintah Pak Ridwan sambil membagikan daun-daun hijau itu. Mereka menurut, meskipun rasa getirnya membuat perut terasa mual. Pak Ridwan menatap rumah itu sejenak sebelum menyiramkan sedikit air dari botol ke tanah di depan pintu. Ia menyalakan kemenyan, lalu berbisik pelan, entah doa atau mantra yang tidak mereka mengerti. Perlahan, ia membuka pintu rumah tua itu. Udara di dalam terasa lebih pengap, berbeda dari saat mereka terakhir kali ke sini. Ada bau busuk samar yang sepertinya berasal dari sudut ruangan. Hati-hati, jangan sembarangan bicara, bisik Pak Ridwan. Mereka melangkah masuk dengan waspada. Di ruang tamu, segala sesuatu masih sama. Kursi tua berdebu, lemari kayu di sudut, dan sebuah cermin besar yang nyaris tertutup kain putih kotor. Tapi ada satu perbedaan. Di langit-langit, tepat di atas mereka, tampak jejak hitam seperti noda yang menetes. Seolah-olah ada sesuatu yang pernah tergantung di sana. Mira memeluk dirinya sendiri. Pak, dia ada di sini kan? Pak Ridwan mengangguk. Ia berlutut dan meletakkan kemenyan di lantai, membiarkan asapnya naik ke udara. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, Ratna, kalau kau ada di sini, tunjukkan dirimu. Hening. Mereka menahan napas. Tidak ada yang bergerak, hanya suara kemenyan yang terbakar perlahan. Lalu, sesuatu berubah. Lampu gantung di tengah ruangan mulai bergoyang sendiri, meskipun tidak ada angin. Udara semakin dingin. Dari sudut mata, Rian merasa ada sesuatu yang berdiri di lorong menuju kamar dalam. Sosoknya samar, nyaris tak terlihat, tetapi keberadaannya sangat nyata. Pak Ridwan tetap tenang. Ratna, kami datang untuk membantumu. Perlahan, suara isakan terdengar. Bukan suara yang menyeramkan, melainkan suara tangisan pilu seorang wanita yang kesepian. Kemudian, dari dalam kamar, terdengar suara berderit. Seperti seseorang sedang duduk di ranjang tua. Pak Ridwan menghela napas. Kita harus masuk ke dalam kamar. Mereka semua saling pandang dengan ketakutan. Tetapi mereka tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah berat, mereka mengikuti Pak Ridwan ke dalam kamar. Menuju tempat di mana Ratna menunggu mereka. Dan disitulah mereka melihatnya. Seorang wanita dengan gaun putih panjang, duduk di ujung ranjang dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah, tetapi tubuhnya jelas terlihat. Ratna ada di sana. Dan saat mereka melangkah lebih dekat, ia perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, bibirnya tersenyum. Kenapa kalian datang lagi? Suaranya lirih, namun menggema di seluruh ruangan. Mereka membeku di tempat. Mata Ratna yang kosong menatap mereka lekat-lekat, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa mereka. Senyumnya yang aneh membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak Ridwan, satu-satunya yang masih terlihat tenang,
mengambil langkah kecil mendekati Ratna. "Kami datang untuk membantumu, Ratna," katanya pelan. Sosok itu tidak bergerak, hanya duduk dengan kepala sedikit miring. "Membantu?" Suaranya terdengar seperti bisikan yang menyelinap ke telinga mereka, menelusup ke dalam kepala. "Apa yang bisa kalian lakukan untukku?" Pak Ridwan berjongkok perlahan. "Kami ingin tahu kenapa kau masih di sini. Apa yang membuatmu bertahan?" Hening. Udara di dalam kamar terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka, membuat napas jadi sulit. Ratna akhirnya bergerak. Kepalanya menunduk lebih dalam, lalu bahunya mulai bergetar. Dia menangis, tapi suara tangisannya terdengar seperti tertawa. Pelan, tawa itu semakin jelas. Bukan tawa bahagia, melainkan sesuatu yang mengerikan. Mira mencengkram lengan Wulan. "Pak, ada yang gak beres." Tiba-tiba, suara tawa itu terhenti. Ratna mengangkat kepalanya dengan cepat. Terlalu cepat mata hitamnya membesar. "Kalian ingin tahu kenapa aku di sini?" Mereka semua menegang. Dengan gerakan perlahan, Ratna mengangkat tangannya. Jemarinya yang kurus dan pucat menunjuk ke arah dinding di sudut ruangan. Dinding itu terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh. Namun tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari balik dinding itu. Seolah sesuatu atau seseorang terkurung di dalamnya. Dika melangkah mundur. "Apa-apaan itu?" Pak Ridwan menoleh ke arah dinding dengan wajah tegang. Ratna kembali tertawa kecil, lalu berkata, "Dia masih ada di sana." Jantung mereka berdegup kencang. "Dia, siapa yang dimaksud Ratna?" Pak Ridwan menarik napas panjang. Ia menatap keempat anak muda di belakangnya, lalu berkata dengan nada serius, "Kita harus membongkar dinding ini." Pak Ridwan melangkah mendekati dinding yang ditunjuk Ratna. Suara ketukan dari balik dinding semakin keras, membuat bulu kuduk mereka meremang. Dika berbisik, "Pak, yakin mau bongkar dinding ini?" Pak Ridwan tidak menjawab. Ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan pisau kecil. Dengan ujung pisaunya, ia menggores permukaan dinding kayu itu. Lantai di bawah kaki mereka bergetar sedikit. Ratna masih duduk di ranjang, tersenyum tipis seolah menikmati ketakutan mereka. Pak Ridwan menghela napas. "Aku butuh sesuatu untuk membongkar ini," katanya. Rian menoleh ke sudut ruangan dan menemukan sebuah linggis berkarat. Ia mengambilnya dengan hati-hati dan menyerahkannya pada Pak Ridwan. Pria tua itu mengambilnya tanpa ragu dan mulai mencongkel dinding. Satu persatu papan kayu mulai terlepas, mengeluarkan debu dan bau apek yang menyengat. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari celah dinding yang mulai terbuka, dan di dalamnya ada sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Mira menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. Wulan langsung mundur, wajahnya pucat. Di balik dinding itu, terselip kerangka manusia, masih mengenakan pakaian yang sudah hancur dimakan waktu. Tengkoraknya menunduk, seolah mati dalam posisi duduk. Pak Ridwan berlutut, menatap kerangka itu. Ratna mulai tertawa kecil. "Akhirnya, kalian menemukannya." Dika memandangi tulang belulang itu dengan tubuh gemetar. Pak Ridwan menghela napas. "Ratna, siapa yang ada di dalam dinding itu?" Ratna tidak langsung menjawab. Ia menatap kerangka itu, lalu menggerakkan bibirnya pelan. "Suamiku." Ratna tertawa pelan, suaranya begitu hampa. "Suamiku adalah seorang pemabuk, pemarah. Pernikahanku adalah neraka." Ia mengangkat tangannya dan memperlihatkan bekas luka samar di pergelangan tangannya. "Aku dihajar, dipukul, diinjak, sampai aku tak bisa melawan. Suatu malam, dia bilang dia sudah bosan denganku. Dia ingin aku pergi dari dunia ini. Jadi dia mengikat leherku dan menggantungku di atas pohon di halaman belakang. Dia menggantungku tinggi-tinggi, memastikan semua orang mengira aku bunuh diri, supaya dia bisa bebas, supaya dia bisa menikahi wanita lain dan hidup tanpa beban. Lalu dia pergi. Dia kabur jauh, takut polisi mencurigainya. Tapi suatu hari, dia kembali. Dia pikir sudah cukup waktu untuk datang dan mengambil sesuatu yang ia tinggalkan di rumah ini. Ratna menatap kerangka itu dengan ekspresi puas. "Aku sudah lama menunggunya." Aku berbisik di telinganya. Aku muncul dalam cermin. Aku berjalan di koridor malam-malam. Ku membuatnya percaya bahwa aku masih ada di rumah ini. Pak Ridwan menatap kerangka itu dengan serius. Dia mati karena ketakutan. Ratna tersenyum lebih lebar. Dia membangun dinding ini sendiri, mengurung dirinya sendiri di dalamnya, karena dia pikir
jika dia bersembunyi di balik tembok ini. Aku tidak akan bisa menemukannya. Ratna mendesah pelan. Tapi tidak ada tempat di dunia ini di mana dia bisa bersembunyi dariku. Pak Ridwan menatap Ratna dengan tajam. Dendammu sudah terbalas, Ratna. Suamimu sudah mati. Kenapa kau masih ada di sini? Ratna tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kerangka di dalam dinding dengan ekspresi kosong. Dika merasa ada sesuatu yang ganjil. Ratna, kau bilang dia menggantungmu di pohon belakang. Lalu kenapa kau masih bergentayangan? Mira mengangguk, merasa janggal juga. Biasanya, arwah penasaran hanya akan bertahan sampai dendam mereka terbalaskan. Tapi Ratna tersenyum kecil. Itulah masalahnya. Pak Ridwan mengernyit. Maksudmu? Suasana ruangan terasa semakin dingin. Ratna menghela napas panjang, seolah ada sesuatu yang berat yang harus ia ungkapkan. Aku memang mati di tangan suamiku, tapi aku tidak bisa pergi karena aku terperangkap. Rian merasa tengkuknya meremang. Terperangkap oleh apa? Ratna menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berbisik, aku dikurung dalam dinding ini. Semua terdiam. Mira langsung merinding. Apa maksudmu? Ratna melangkah mendekati kerangka itu, menelusuri dinding dengan jemarinya yang pucat. Setelah dia membunuhku, dia tidak hanya menggantungku di pohon. Suaranya semakin berat, penuh kepedihan. Dia juga memotong rambutku, menguburkan potongan tubuhku di bawah rumah ini, dan menggunakan mantra hitam untuk menahanku. Wulan mundur selangkah. Mantra. Ratna mengangguk pelan. Dia tahu aku akan menuntut balas. Jadi dia mencari cara untuk mengikat jiwaku di rumah ini. Menggunakan tanah kubur, darah hewan, dan doa-doa kotor. Dia menjadikanku tawanan. Dika merasa bulu kuduknya berdiri. Jadi, kau tidak bisa pergi. Ratna menatapnya dengan mata kosong. Tidak sampai semua yang dia lakukan dihancurkan. Pak Ridwan mulai menyadari sesuatu. Maksudmu? Rumah ini. Ratna mengangguk. Selama rumah ini berdiri, aku akan tetap di sini. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa tenang. Suasana semakin mencekam. Mereka semua kini menatap sekeliling rumah dengan perasaan berbeda. Bukan sekadar rumah kosong, melainkan sangkar bagi arwah Ratna. Mira menelan ludah. Kalau begitu, bagaimana cara membebaskanmu? Ratna tersenyum tipis. Hancurkan rumah ini. Pak Ridwan terkejut. Ratna menatapnya dalam-dalam. Bakar, hancurkan, kuburkan semuanya. Baru aku bisa pergi. Mereka semua saling pandang. Mira menggigit bibirnya. Kalau kita tidak melakukannya. Ratna tersenyum miring. Dan tiba-tiba, cermin di belakang mereka retak sendiri. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian akan tinggal di sini bersamaku. Tiba-tiba, pintu depan tertutup sendiri dengan suara dentuman keras. Mereka semua tersentak. Pak Ridwan menghela napas panjang. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain. Mereka semua terdiam. Mereka tahu tidak ada pilihan lain. Malam itu, mereka bekerja cepat. Mereka menyiram bensin ke dinding-dinding kayu yang sudah rapuh. Pak Ridwan memastikan mereka melakukannya dengan hati-hati, menghindari kemungkinan api menyebar ke rumah tetangga. Dika berdiri di tengah ruangan, korek api di tangannya. Ia lalu menyalakan korek api dan melemparkannya ke lantai. Api langsung menyala. Dalam hitungan detik, kobaran api mulai melahap kayu tua rumah itu. Asap hitam membubung ke langit. Mereka semua segera berlari keluar, memastikan diri mereka aman. Dari luar, mereka melihat rumah itu terbakar dengan cepat. Api membesar, menghanguskan dinding, atap, dan semua yang ada di dalamnya. Mira melirik ke samping, mencari Ratna. Dan di sana, berdiri di depan api yang membakar rumahnya, Ratna tersenyum. Tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang ditiup angin. Mata Ratna tampak damai. Terima kasih, bisiknya. Dan dalam sekejap, ia lenyap. Mereka semua berdiri diam, menatap api yang semakin membesar. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi bayangan menyeramkan. Hanya api yang menghanguskan masa lalu kelam Ratna. Dan akhirnya membebaskannya. Puing-puing rumah Ratna masih mengepulkan asap kehitaman saat matahari mulai terbit. Sisa-sisa kayu hangus dan pecahan dinding bata berserakan di antara abu. Hanya fondasi rumah yang masih tersisa, seakan menjadi saksi bisu dari sejarah kelam yang akhirnya berakhir. Mira menoleh ke arah Ratna terakhir kali muncul. Tidak ada tanda-tanda kehadirannya lagi. Apa menurut kalian dia benar-benar pergi? Gumamnya. Pak Ridwan tersenyum kecil. Aku yakin dia sudah mendapatkan ketenangannya. Mereka semua terdiam sejenak,
menikmati hembusan angin pagi yang seakan membawa kelegaan setelah malam panjang yang penuh kengerian. Akhirnya, mereka meninggalkan lokasi itu satu persatu, meninggalkan reruntuhan yang perlahan mulai ditelan alam. Namun, sebelum benar-benar pergi, Mira sempat melihat sesuatu di abu hitam itu, sebuah bunga melati yang masih segar, tergeletak di antara sisa bara yang belum padam. Ia tersenyum kecil. Ratna mungkin sudah pergi, tapi jejaknya akan selalu ada di tempat ini.